Natal ya, waktu aku SMA pernah nyanyiin ini tampil. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau ketinggian apa pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku ketinggian untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Kayaknya kok salah ngambil nada deh, maaf ya. Oh pantasan nada pria agak rendah. Pembelaan diri. Biru sayang halus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Ya semuanya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hati kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
Oke. Nggak banyak yang suka lagu rohani ya. Kalian lebih suka lagu DJ. Baiklah. Selidiki aku, lihat hatiku lagu rohani. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu rohani aja. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Requestnya lagu rohani ya, bukan Didiahu Among itu lagu. Boleh lagu rohani aja. Yang aku tahu tapi ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat layak dipuji disembah. Oke, nanti coba kita dengar ya. Aku kurang hafal. Di hidupku ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku tetap setia. Cuma bener banget orangnya Pak. Thank you Pak. Lagu layak dipuji disembah. Oke. Wow. Aku coba denger ya. Takutnya aku. Oke. Dipuji disembah. Itu gak sih lagunya? Saya bisa ini. Tapi tidak bisa dimiliki. Ya iya loh lah Pak. Aduh. Coba ya, aku dengar ya. Takutnya aku nggak pernah dengar atau bagaimana gitu. Coba.
Oke, aku nggak tahu, jujur aku nggak tahu. Kita denger sama-sama ya. Oh juga, aku nggak tahu guys. Kamu anak GBI ya? Atau anak CPCC? Aku kurang apa? Coba layak dipuji disembah kan ya? HKBP aku kak. Oh gimana kak? Gimana caranya yakin seseorang itu jodoh kita? Peka sama bentar, kecilin dulu. Gini ya, aku tuh suka berdoa. Kamu coba doa gitu. Aku walaupun HKBP, jadi aku punya ex itu dan keluarganya tuh Katolik ya. Jadi aku ada doa. Jadi kalau kita punya harapan gitu, ada kita nggak spesifik ya tentang orang ini. Tapi kalau memang kamu mau minta jodoh gitu ya, kamu coba doa Salam Maria ya. Kalau aku nggak salah ya, dulu jadi aku waktu gadis aku ada sampai 30 hari ya. Aku doa Salam Maria. Kita semua sama kok ya. Tapi cara 30 hari aku doa Salam Maria setiap pagi dan aku ada momen-momen aku puasa gitu. Aku bilang aku bersih juga tidak, tapi kalau kita berdoa untuk sesuatu yang masa depan panjang ya, baik itu kita mau ngambil jurusan kuliah, pekerjaan, terutama jodoh ya, kita harus doain. Itu hal-hal yang penting gitu. Jadi kita harus berdoa. Itu kalau ya khusyuk lah gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar aku 30 hari itu doa Salam Maria. Dan kenapa di ruang tamuku ada aksesoris Katolik? Karena memang aku bukan membanggakan keluarga mantan aku, tidak, tapi aku mengenal suatu kasih dalam keluarga itu di keluarga dia. Jadi banyak hal baik positif yang diajarkan sama dia dan memang ajaran Katolik tuh baik itu di keluarga itu. Walaupun aku HKBP ya, bukan aku berkata HKBP itu nggak bagus ya sayang. Cuman keintiman keluarga itu sama Tuhan tuh sama mereka aku lihat. Jadi aku banyak belajar. Jujur semua kayak GBI, Protestan, Katolik tuh semuanya ajarannya baik semua. Cuman aku lebih kayak intim gitu sama Tuhan tuh doa Katolik sih gitu. Bukan berarti aku jadi pindah agama ya, enggak sih ya. Cuman memang di satu keluarga itu aku 4 tahun pacaran sama dia, jadi mamanya sama papanya tuh deket banget sama aku. Bahkan aku kadang nemenin mamanya di rumah gitu. Jadi bagaimana dia menyerahkan dirinya ke Tuhan, selalu berdoa, anak-anaknya selalu didoain gitu. Jadi jujur aku di keluarga aku tuh jarang mendoakan begitu guys. Ya, jadi di keluarga aku tuh jarang yang mendoakan begitu. Jadi kayak sibuk aja cari duit ya, duniawi gitu. Di keluarga ini walaupun mereka punya kualitas berkat yang bagus ya, mereka tuh punya jabatan juga di BUMN gitu orang tuanya, orang-orang hebat, tapi membesarkan anaknya dengan ajaran Katolik itu intim banget gitulah. Aku nggak bisa jelasin. Jadi karena aku yang merasakan gitu. Jadi kalau di keluarga aku ya karena mereka sibuk dengan hal-hal yang duniawi, jadi aku nggak merasakan intens sama Tuhan tuh kurang gitu. Sedangkan aku tuh sangat waktu kecil tuh suka banget deket sama Tuhan. Jujur aku tuh bukan kayak so iye banget so bener sih ya kak, doa novena teh ya kak. Iya. Jadi aku di ruang tamu ada rosario sama salib itu aku bikin di situ. Kadang aku berdoa gitu ya. Semua doa baik ya, apapun itu. Karena aku merasa, aku kadang pernah ke katedral guys. Jadi aku ada momen doa gitu. Di HKBP nggak ada tempat untuk doa kayak gitu ya, doa khusus gitu. Jadi aku ke katedral ya, kita selama memuji Tuhan Yesus dimanapun tempatnya, bahkan di kamar tertutup pun Tuhan mendengar gitu. Tapi ada momen aku pengen ke gereja aja gitu berdoa, di mana tempat-tempat orang yang
punya pergumulan gitu, di situ dia mengadu, pasti Tuhan ada di situ gitu. Roh Kudus pasti mendampingi kita. Jadi kita manusia berdosa ya. Kadang kita hilaf, kadang kita selalu melakukan dosa, merasa diri kita hebat dan lebih baik gitu daripada orang lain. Kita lupa kita siapa gitu ya kan. Nah, ada momen kita kadang yang buat mengingatkan kita tuh kadang ada momen yang kayak diperingatin dulu gitu sama Tuhannya. Jadinya kita datang ke dia. Tuhan tuh pengen kita tuh selalu datang sama dia sebenarnya. Jadi eh, aku suka waktu gadis pun aku sering ke sana sendirian. Jadi kebetulan kantor aku tuh nggak jauh dari katedral. Jadi aku suka banget ke sana. Hai. Jadi aku ke katedral tinggal naik Gojek atau naik busway, aku ke sana. Jadi aku doa ada mau doa Maria juga ada, di kaki Tuhan Yesus juga ada gitu. Nanti biasanya ada pembimbing kalau kalian mau dibantu arahnya mau kemana gitu. Jadi ya udah, aku biasanya doa tuh di situ. Kalau ada momen-momen penting, bahkan anak dan suamiku udah pernah aku ajak ke sana berdoa bareng gitu. Ya, jadi karena ada pernah waktu itu ngomong sama aku yang punya gift orang gereja situ juga, tapi aku nggak tahu di mana sekarang orangnya. Dia bilang gini, someday kamu akan bawa suamimu ke sini. Gitu. Masa sih gitu kan? Masa sih gitu. Tapi karena aku ingat kata-kata dia dan yes aku kabulin gitu. Aku bawa anak-anak aku dan suamiku ke sana untuk berdoa bersama dan aku bilang ke suamiku, waktu dulu aku gadis ada yang pernah ngomong ke aku kayak gini, kamu kan bawa anak dan suamimu ke sini gitu, berdoa bersama gitu. Puji Tuhan ya. Jadi makanya jangan merasa kita tuh kadang emang gereja Katolik tuh lebih dapat feel-nya sih, tapi HKBP juga iya sama aja sih sebenarnya ya kan. Kadang di kamar juga kita khusyuk ya, tetap juga ada Tuhan di situ. Intinya mungkin karena aku lihat di dalam keluarga yang aku pernah dekat gitu ya. Aku nggak bilang aku punya perasaan sama mantan aku, tidak. Tapi ada feel kasih Kristus tuh di dalam keluarga itu aku lihat di dia. Puji Tuhan aku bisa kesempatan melihat keluarga yang diberkati gitu. Jadi aku tidak, kadang kan aku mikir gini, masa sih ada keluarga yang fake gitu kan. Ada yang kan indah kelihatan di luar, tapi di dalamnya penuh perang apa segala macam. Ya pasti berantem itu ada lah, tapi jauh saling mengasihi dan mengampuni itu lebih baik ya. Tapi ya aku melihat sesuatu kesempatan aku tuh dalam hidup ya. Aku selalu bilang gini, jujur ya, di keluarga aku tuh lebih cinta duniawi guys. Yes, egois iya. Aku terus terang aja sama kalian, aku tidak melihat ada suatu kasih di dalam keluargaku. Jadi nggak aku gini gak sih keluarga gitu. Sebenarnya kasih Kristus tuh dalam keluarga tuh seperti ini gitu ya. Kakak beradik tuh seperti ini. Dan aku melihat kasih yang benar tuh ya di keluarga mereka gitu, baik kakak adik saling mengasihi, saling mengampuni, tolong menolong, baik ipar-ipar juga kompak. Walaupun aku di situ waktu itu masih pacaran ya, mereka peduli banget gitu, bahkan sampai sekarang pun aku masih berteman baik sama mereka ya, tidak melihat walaupun aku sudah tidak nggak sama-sama, tapi mereka tetap baik gitu. Kadang mereka ngasih, oh selamat anniversary ya Dep gitu. Jadi nggak membuat sesuatu itu jadi musuh. Ya exku pun udah nikah, aku pun udah nikah, bukan berarti kita jadi musuh ya. Dan aku tidak mengajak komunikasi mantan aku juga enggak, bukan itu, tapi kayak tetap hubungan baik gitu. Suami aku juga gitu kok, hubungan baik, bahkan kadang ketemu keluarga X-nya di mana gitu momen-momen biasa aja, aku kan suamiku nyapa hai gitu ya. Ya itu namanya hidup ya, nggak mungkin lah kita musuhin karena nggak jodoh sama orang itu ya kan. Berjalan lah terus hidup ini, bener nggak ya, nggak ya kan. Ya itu kan kita sama si ini aja, keluarganya kan nggak ikutan, ngapain kita bawa-bawa ya nggak sih. Jadi intinya kalau aku nih
Bukan berarti aku nggak belajar juga kasih di dalam keluarga suamiku, banyak, ada juga. Cuman maksudku feel pertama kali aku melihat ada kesempatan keluarga yang jadi contoh itu ya di exku ini gitu. Karena keluarga mereka kan Katolik dan tidak pernah ada gue lihat perselisihan apapun gitu. Mereka saling menerima satu sama lain, beda suku, beda adat, beda kebudayaan, tapi seiman ya semua gitu. Jadi mereka saling menghargai. Memang mereka bukan orang Batak, tapi orang Jawa gitu. Orang Solo, tapi baik-baik semua. Papa mamanya saling sayang, saling mengasihi gitu. Jadi aku lihat kesempatan keluarga yang jadi contoh kasih itu di mereka sih. Pertama kali ya, karena aku ngelihat bener gak sih, ada gak sih keluarga yang jadi contoh gitu kan. Karena aku jujur aja ya, di keluarga aku tuh lebih cinta duniawi sih guys. Aku ya banyak kan sih ya. Mungkin kalian bisa koreksi, kadang ribut bagaimana segala macam atau perselingkuhan atau bagaimana saling mengkhianati gitu ya kan. Tapi aku lihat di keluarga itu no 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 no, semuanya penuh kasih. Bahkan kalian kalau masuk rumahnya dia tuh kayak adem banget gue guys. Iya kayak mungkin di sering doain kali ya gitu ya. Ya apa ya, itulah gitu. Jadi bukan berarti aku ada perasaan sama dia, tidak. Jadi memori terbaikku ya mereka gitu. Jadi kesan kasih itu ada di dari mereka. Jadi aku selalu bilang ke keluargaku, aku banyak belajar dari mereka sebuah kasih itu. Kalau aku mungkin gak ketemu mereka, aku mungkin juga jadi orang yang egois, tidak mementingkan perasaan orang lain, tidak. Banyak aku pelajaran tentang kasih terhadap anak-anak, orang tua itu dari mereka. Jujur. Udah beli sound card sekarang ya? Iya dong. Biar jelas. Biar jelas. Jadi begitu. Ya, makanya aku bilang sama teman-teman, kita tuh jadi manusia harus peka gitu. Jadi belajar. Belajar dari baik buruk dari lingkungan, keluarga, dari kehidupan. Gak cuman kehidupan kita gitu, tapi kehidupan orang lain juga gitu. Jadi ambil semua pelajaran. Jadi ketika kita jalanin momen itu, kita nggak kaget guys, gitu. Ya, nggak depresi. Mungkin orang-orang yang suka nyinyir nih, kalau jadi aku kayak mungkin udah depresi kali ya. Tapi puji Tuhan aku dikasih Tuhan mental, pikiran yang sehat, yang mau fight gitu. Tapi kadang udah doa, tapi berserahnya itu sulit Kak. Kadang masih khawatir dan denial. Iya, aku masa mudaku sama kayak kamu. Percayalah. Aku nggak bilang aku hebat banget bisa menerima pada saat itu. No 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 no. Itu proses. Tapi percayalah kalau kamu em, berserah sama Tuhan tuh nggak lama betul deh. Misalnya kamu nih kayak denial gitu, kamu cinta sama dia tapi denial gitu kayak dia bukan jodohmu gitu. Tuhan tuh udah kayak ngindarin kita, tapi karena kita merasa cinta kita belumin. Caranya mau denger aku nggak apa, kamu cintai dia sampai dia ngerasa kamu tuh kayak manusia paling terbodoh ya, sampai kamu tuh kayak oke, cukup ya ya. Jadi kamu nggak apa-apa dilihat rendah sama dia, tapi kamu puas gitu, kamu ngeluarin gitu. Semakin kamu nggak dihargai di situ sampai kamu tuh puas gitu. Karena aku pernah jadi kayak kamu nih, jadi kayak denial, nggak merasa apa ya, aku pernah kayak kamu, jadi kayak gak terima. Semakin kita hindari makin kayak mau ngejar gitu. Jangan dilawan, mending kamu kalau memang cinta sampai habis titik cintamu sama dia, selesai. Jadi gak ada episode kedua gitu. Kalau aku sama orang tuh gitu, jadi nggak ada episode kedua. Ya selesai gitu. Jadi nggak ada. Aku tidak pernah membalikan nama mantanku tuh nggak pernah. Jadi kalau aku cinta sama dia, cinta sepenuh hati gitu, sampai dengan sehabis rasa sayang aku sama dia gitu.
Kalau udah habis, ya nggak ada kembali lagi gitu. Ya sudah tutup buku gitu. Jadi kalau kamu masih ada rasa sayang, ya nggak apa-apa, kamu puasin dulu. Nanti kalau kamu udah selesai, jangan, kamu nggak akan ada, kamu akan jijik gitu tuh. Aku pernah kayak kamu gitu. Setuju Kak. Kalau udah ex, aku nggak mau yes. Jadi selesaikan tangki cintamu itu sama dia. Jadi ketika udah habis nih, ya udah ketemu yang baru, tangki yang baru gitu. Ya nggak apa-apa. Aku nih yang buat perempuan-perempuan ngerasa direndahin, diremehin ya. Kadang mereka nggak tahu momennya. Mungkin ada orang-orang yang memang bisa orang tuanya tuh jadi teman curhat gitu ya. Jadi thank you untuk uh, meluapkan rasa sedihnya itu ada gitu. Ada orang tua yang nggak bisa dia. Bukan berarti orang tua divorce ya, nggak. Kadang kita nggak enak cerita sama orang tua hal-hal mau yang kayak gitu gitu. Jadi takut kepikiran lah, takut bagaimana lah. Jadi kita pendem sendiri gitu. Tapi kita pengen cerita gitu. Jadi kalau aku nih, kalau masih sayang sama orangnya, ya udah aku sayangin dulu sampai aku capek gitu. Makanya kalau mantan aku sekarang tuh masih nyariin aku, karena aku kalau udah sayang sama orang ya sayang sepenuh hati gitu. Gitu. Jadi nggak main-main gitu, nggak bercanda. Jadi kalau aku memang orangnya setia setia, asal jangan dia aja yang bajingan gitu. Kalau dia yang bajingan udah selesai, thank you, nggak ada tuh mau ya disayang. Udah nggak ada lagi tangki sayangnya, udah sama suami itu sudah hak paten seumur hidup. Bener ya Kak, kalau kita udah mencintai apapun hasilnya, kalau ternyata nggak jodoh ya itu udah rencana Tuhan, betul sekali. Nggak boleh nyalahin diri sendiri, enggak, memang kita sudah digariskan akan ketemu dengan orang-orang itu dan punya memori gitu ya. Jadi memang udah itu histori kita. Jadi jangan nggak usah disalahin. Kalau bisa kita memang kesan yang kita tinggalkan sama orang ini baik aja gitu ya. Kalau nggak bisa jadi sama selamanya ya kasih kesan yang baik aja gitu. Hai Mets yang Bun, kalau saya boleh tahu emangnya kamu bercerita masalah apa sih Bun, boleh katakan. Ini lagi ngobrol aja ya saya. Oh ya, jadi buat anak-anak muda nih, tapi ya jangan sampai orangnya pakai fisik ya. Kalau pakai fisik apa cowoknya udah kamu tinggalin, itu udah hal paling yang merendahkan kita sebagai perempuan ya. Karena kalau sekali kita memaafkan, besok dia akan main fisik lagi. Jadi satu harga diri yang paling fatal itu adalah main fisik. Jangan pernah kasih kesempatan itu ya. Kamu boleh nggak apa-apa bucin kayak ngomong gitu, nggak apa-apa, asal jangan main fisik. Kalau udah main fisik cowok kayak gitu buang, nggak ada itu, nggak ada gunanya itu. Mau kau rubah apapun nggak ada itu. Aku dari dulu sama cowok aku tuh cek dulu orangnya. Jadi kayak karena gini ya, kita tuh bisa milih pasangan tapi anak-anak tuh nggak bisa milih bapaknya siapa. Jadi kalau ada kesempatan kita dikasih Tuhan untuk memilih jodoh, ya tepatnya ya jodoh pasangan hidup lah gitu ya. Jadi buat teman-teman, oh begitu ya Bun, iya. Gini, jadi setiap momen sebenarnya aku pun sama seperti kalian tuh udah pernah ngalamin gitu. Peka sama Tuhan. Jadi kalau kita mau doain jodoh tuh doain benar-benar gitu. Jangan dibuat bercanda, karena aku jujur aku punya trauma ya. Dan aku berdoa sama Tuhan tuh khusus buat itu. Jadi aku minta sama Tuhan tuh ya berdoa aja gitu, berdoa di gereja, berdoa. Kadang aku gereja sendirian guys, Natalan sendirian, kayak orang bingung gitu. Kayak aku tuh pernah momen gitu, orang Natalan aku nangis gitu, netes air mataku itu kayak aku tuh bilang gini sama Tuhan, jadi sedih. Aku bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku masih punya masa depan gak sih gitu kan.
segala sesuatu aku udah kasih yang terbaik, nggak pernah bikin malu orang tua gitu, pengen bikin mereka bangga, apa aku masih punya masa depan Tuhan gitu. eh Ya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang selalu buat kita belajar, ya, belajar mengampuni, belajar memahami gitu ya kan. Salam itu salam juga. Jadi aku pernah kayak gitu. Jadi sampai kayak orang lain tuh sorak-sorai gitu ya. Selamat Hari Natal, gitu. Aku nangis gitu. Netes air mata kayak mungkin batin aku kayak sedih gitu. Ini aku punya masa depan gak ya? Terus ya telepon orang tua ya, nyokap gitu, doain ya ma, gini gini gini, doain ya pak, gini gini gitu. Gitu. Bahkan aku nih cerita sama kalian ya. Aku tuh dilangkahin adik aku nikah sebenarnya. Jadi adikku yang cowok tuh nikah duluan gitu. Dia pamit sih sama aku, pamit kak aku nikah dulu ya, duluan yang ngelangkahin kakak gitu. Oke nggak apa-apa gitu kak. Pas momennya aku kerja, jadi aku nggak, baru banget aku masuk kerja. Jadi aku nggak ini apa namanya, nggak datang di pernikahannya. Jadi aku nggak boleh izin gitu. Pernikahannya dia hari kerja kalau nggak salah, Jumat apa Sabtu gitu, apa hari kerja lah pokoknya kayaknya, apa Jumat apa Sabtu gitu, lupa aku. Jadi karena aku baru kerja nggak boleh cuti gitu, nggak boleh izin. Jadi ya sudah, jadi kami video call aja gitu, dia nikah gitu, sedih ya gitu, cuman ya itulah. Jadi kayak kalian, apa yang kalian rasakan tidak menyenangkan pun aku sudah merasakan. Aku selalu berdoa sama Tuhan, selalu doaku ya, uh, Tuhan tolong jauhkan aku dari orang-orang jahat. Aku selalu begitu. Jadi kalau aku dijauhkan dari seseorang atau orang-orang tertentu, aku nggak komplain sama Tuhan. Oh, itu udah jawaban gitu. Jadi aku nggak, kenapa aku misalnya nggak bisa hubungan baik sama orang ini? Karena memang Tuhan nggak suka gitu. Ada something yang Tuhan dengar atau perkatakan tentang kita, ya, menzolimi kita, memfitnah kita, Tuhan gak suka gitu. Jadi sedangkan mereka lupa nafas hidup, rezeki yang mereka makan itu adalah dari Tuhan. Jadi mereka suka lupa. Aku bilang aku juga bersih-bersih kali ya gitu ya kan, aku pasti bikin dosa lah, tak ribut tak apa kayak gitu ya kan. Kuncinya enak tak enak hidup kita, selalulah ingat akan Tuhan, yes. Perjumpaan kakak dengan si abang atau dijodohkan? Aku sama suamiku dikenalin gitu. Aku sama suamiku tuh pertama kali kami dikenalin. Suamiku juga jujur ya, aku tuh beberapa cowok aku deketin itu nggak pernah aku ajak doa. Kita doain nih hubungan kita ke depan gimana. Kalau memang kita jodoh, oke, dimudahkan gitu. Ya tapi kalaupun ada kerikil tuh biasa ya gitu. Memang akan ada manusia-manusia berhati iblis yang dipakai iblis untuk menggagalkan sesuatu yang menjadi berkat, akan dipakai. Itu udah biasa. Jadi aku nggak kaget. Jadi kalau ada orang-orang kalau kita mau nikah hatinya busuk, itu dipakai tuh sama setan tuh. Ini karena memang hati yang penuh kebencian, iri dengki itu yang dipakai untuk merusak orang-orang yang pengen diberkati gitu. Jadi kan dua manusia yang mau jadi satu itu, malaikat tuh selalu jaga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang goda-goda kayak pelakor, nah itu tuh kayak gitu-gitu, pelakor atau keluarga-keluarga yang enggak apa kontra gitu kan, keluarga-keluarga yang enggak suka gimana caranya menghalangi pernikahan ini gitu. Nah itu udah hatinya nggak bersih itu. Aku kalau dari dulu gitu, kalau ngelihat seseorang baik atau tidak dari cara dia memperlakukan orang lain. Dari situ sih. Aku nggak perlu banyak basa-basi ngelihat dari kiri kaki, dari ujung kepala gitu-gitu enggak. Aku udah ngelihat, oh ini nggak baik nih hatinya, nggak bersih. Busuk-busuk hatinya. Nah, jadi aku ketemu sama suamiku dikenalin. Nah,
ya berdua itu pacar deket ya, PDKT-nya nggak lama sih, paling cuman 2 minggu ya, 2 minggu kita ketemu, 2 minggu. Nah kebetulan lucunya tuh gini, kantor suamiku sama kantor aku tuh hadap-hadapan. Jadi aku kerja di balai kota sebagai tenaga ahli, ahli hukum waktu itu, nggak lama sih ya. Terus karena suami aku juga mau ngajak serius gitu ya. Nah suamiku pas banget di gedung perikanan dan kelautan ya. Jadi seberangan tuh, kalau kalian tahu ya, balai kota tahu kan, balai kota DKI. Ya jadi ngomong aku. Nah seberangnya kantor balai, mereka lagi renov. Ceritanya gedung kantor mereka tuh lagi renov. Nah, lagi numpang lah di situ kan. Nggak tahu lah rencana Tuhan tuh kayak gitu ya. Jadi bikin kami intens saling kenalnya. Jadi 2 minggu perkenalan tuh nggak ada jeda gitu. Jadi memang kami cepet gitu perkenalannya, tak setiap hari gitu. Ya udah, dia ngajak nonton, ngajak jalan, segala macem. Jadi nggak ada kesempatan gebetan yang lain gitu yang buat mau deketin aku. Jadi ya udah, lama-lama ya kita eh aku bilang sama dia, aku bukan cari pacar gitu. Kalau buat cari-cari pacar kayaknya nggak punya waktu lagi pacaran sampai bertahun-tahun gitu. Kalau aku mau cari yang serius gitu ya, serius tahun ini, kalaupun tahun depan nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang, emang mau tahun ini, tapi kan gini-gini gitu kan. It's okay kan, nggak tak, kita nggak tahu ya gitu ke depan. Cuman ya kita jalanin memang rencana yang baik gitu. Nah, sembari berjalan, aku nggak tahu kalau dia memang niat serius gitu. 2 bulan kita pacaran ya udah dia langsung ajak serius mau ketemu keluarga aku gitu. Nggak pakai lama-lama lah gitu. PNS sekarang tuh ILT pajak nikah. No no no, aku bukan nih. Aku dulu tenaga ahli hukum aja di situ. Ah, ah. Ya ikut-ikut ini aja, rame-ramein. Jadi bagian koreksi aja di situ. Gitu ya. Bagi sebagai tim aja, tim-tim tenaga ahli hukumnya. Aku juga sering nangis di TJ Kak. Kadang di gereja pas berdoa. Iya. Nggak apa-apa sih guys. Karena memang apa ya? Tuhan suka kita ngadu sama dia. Jangan ngadu ke orang tua, ngadunya sama Tuhan aja. Karena kalau kita ngadu ke orang tua kan pikiran ya, gitu. Aku juga dulu ya nggak kepikiran buat nikah dulu cepet. Menurut aku tuh cepet ya. Menurut orang teman-teman aku tuh udah lama gitu kan. Karena teman-teman aku umur 25, 24, 27 tuh pada nikah. 26 gitu. Nah, aku nikah mau 28. Mau 28 guys nikah. Jadi 28 mau 29 aku nikah. Itu karena ngerasa diri aku tuh kayak masih dikejar cowok gitu. So cantik ya. Iya. Jadi aku umur segitu pun masih milih cowok gitu. Jadi pada yang deketin aku tuh sama suamiku tuh 5 orang. Jadi kayak masih ada pilihan lah gitu ya kan. Zaman itu gitu. Jadi yang intens suami aku gitu. Aku lihat karakter dia sih, lebih kayak aku suka ngetes dia, cara dia nunggu aku lama atau aku marah atau gimana ngambek atau hal apapun, kadang aku suka ngetes dia bagaimana dia memaintain emosionalnya. Karena begini ya, kita mikirin ke depan anak-anak, kalau tidak punya ayah yang bijaksana, kelar ini rumah tangga, serius. Jadi aku belajar dari orang-orang yang gagal dalam rumah tangga, paling banyak peran yang paling bikin hancur adalah ayah. Jadi pentingnya kita sebagai perempuan bijak mencari pasangan. Perempuan itu sebenarnya nurutan aja guys, ngikut aja gitu. Jadi salah satu kecerdasan perempuan adalah yang dia harus tepat memilih pasangannya. Ya, karena
Dia nggak cuma menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Jangan sekedar ganteng, ganteng tuh banyak, ganteng banyak berserak ya. Tapi orang-orang yang punya hati, yang sabar, yang luas itu yang susah. Jadi makanya buat teman-teman, apalagi perempuan di sini, kalau mau cari jodoh, cari yang benar-benar memiliki kasih yang besar ya. Itu ya. Jadi jangan, karena kenapa? Jangan cuman ganteng, kaya. Aduh, cowok miskin bisa dibikin kaya. Yang penting mau sama-sama, sepaham. Jangan ngerasa dia laki-laki. Karena orang Batak ini susah ya. Nggak kupungkiri memang adat adat kami tuh laki-laki itu adalah raja. Tapi jangan salah, perempuan itu adalah ratu gitu. Jadi raja dan ratu. Jadi tapi memang lebih agak di atas memang laki-laki ini, lebih dominan, mengatur gitu. Tapi perempuan yang cerdas, dia akan seimbang. Ratu dan raja itu sama gitu. Jadi aku selalu tegaskan, jadi kalau memang kami nggak sepaham nih, kalau aku jalanin sama cowok itu, kamu gini gini gini, aku itu bukan pembantumu. Aku bilang gitu, aku dan kamu sama, kita disatukan. Kalau kita mau menikah, kau dan sama aku tuh sama, gue bilang gitu, nggak ada bedanya, kita sama-sama punya hak dan kewajiban. Kewajiban aku menghargai kamu, menghormati kamu sebagai suamiku gitu, kamu juga harus menghargai aku sebagai istrimu. Jadi minta tolong. Jadi makasih ya kak, aku dengerin sambil kerja. Iya, ya, intinya nggak apa-apa, kau tes dulu laki-laki itu ya. Mm-mm. Kakak anak Jakarta, lahiran Jakarta kakak. Iya, aku lahir Jakarta, tapi aku pernah besar di Toba. Jadi hampir banyak lah aku tahu tentang adat Sumatera. Siang itu siang. Jadi gitu, aku selalu, jadi kalau nggak cocok sama aku cowok, ya nggak apa-apa gitu. Salam dari Belgia. Hai, si Dulang kan kak, kayak aku kenal, iya loh, si Dulang aku. Gitu. Jadi kalau memang nggak cocok sama kita, nggak sepaham sama kita, nggak bisa saling menghargai, udah, masih banyak laki-laki lain ya. Nggak usah buang-buang, wasting time, buang-buang waktu, nggak usah. Itu aja ya. Kita harus berharga. Lagi kau sekolah, berpendidikan, cantik ya, bekerja. Hai, jangan rendahkan dirimu sayang ya. Nyanyi dulu. Iya kan, jadi lupa ya konsep kita nyanyi ya. Semoga apa yang aku sampaikan jadi berkat buat teman-teman yang lagi nyari jodoh. Jadi kalian tuh kayak cerita tuh aku kayak nginget flashback kayak aku zaman gadis gitu ya kan, cari jodoh. Ya aku udah apa ya, ngejalanin semua momen lah ya. Yang aku nangis di dalam kereta ya. Orang lain kayak ngeliat apa ya, untuk aku pakai masker gitu kan. Sedih gitu. Kayak pasti ada batin kita kayak, oh gini ya nasib aku, kok gini ya. Tapi aku setelah berjalannya waktu, mungkin pas di situ kita kayak ngerasa kok jahat banget ya gitu. Tapi ketika kita udah jalanin yang tepat tuh kayak, iya ya, oh kenapa lah ya aku mau kayak sama dia gitu kan. Bodoh kali gitu kan, buang-buang waktu gitu. Jadi halo Tukup, hai. Unang si tahu menang mu request ya itu.
gitu. Sekarang janda, siapa yang janda Pak? Nenekku janda Pak. Nenekku udah nggak deh, udah ketemu jodohnya dia. Udah bersama jodohnya. Nenekku setia-setia loh. Nenek kakekku itu rekapnya sampai matua dua-duanya. Baik dari bapak, baik dari mama. Ya, nggak ada yang janda ya. Mm-mm. Nggak ada yang janda Pak ya. Jangan, jangan laguin. Kita ragu rohani. Saling berbagi ilmu yang baik dengan takut akan Tuhan. Lanjutkan itu. Iya. Amin. Ya makanya aku bilang, semoga apa yang ku sampaikan bisa membuka pikiran teman-teman ya kan. Karena aku pernah juga kayak kalian, jauh dari orang tua, anak rantau ya kan. Kalau curhat takut orang tua kepikiran. eh Ya banyak lah momen yang kayak kita tuh, apalagi kita perempuan ya, anak pertama gitu. Gimana caranya tidak mau bikin orang tua tuh malu gitu ya. Orang lain tuh bisa aja ngomongin kita yang aneh-aneh gitu, tapi kita yang tahu kita gitu. Jadi aku bersyukur banget, em, dari dulu sampai sekarang Tuhan tuh selalu jaga aku. Gak aku bilang juga aku baik-baik kali enggak, tapi sejauh ini aku makan duit halal ya, bukan duit haram. Sampai aku eh, menikah gitu, puji Tuhan. Kami bukan dikasih rezeki yang berlebih pada saat itu, tapi kami dikasih orang-orang baik ya. Nggak tahu cara Tuhan tuh gimana caranya, tiba-tiba ada yang nginin musik kami lah. Banyak lah, banyak momen gitu. Memang Tuhan pakai untuk, kalau memang kita jodoh sama ini, nggak cuman materi, orang-orang baik pun akan dikasih jalannya untuk ketemu kita. Ini kesaksian aku ya. Jadi, tapi kita akan ketemu orang-orang yang menyebalkan pun ada gitu. Tapi lebih banyak orang-orang yang mengasihi kita. Jadi aku dulu tuh ada orang yang bikin aku tuh eh hal nggak penting sebenarnya, perkara tanggal gitu, perkara tanggal yang nggak penting sebenarnya gitu. Jadi bukan keluarga juga ya pada saat itu. Jadi kalau dia sebenarnya tahu diri dan diajarkan orang tua, harusnya dia tahu batasan dia sebagai manusia, apa manusia entah hewan kayak gimana nggak ngerti ya. Kalau dia diajarkan orang tuanya tata krama, harusnya dia tahu batasan. Mana yang boleh diikut campuri, mana yang tidak gitu. Ya kalau orang nggak punya sadar diri, penyadaran diri, ya mungkin semua diurusin. Bahkan yang bukan urusannya pun diurusi gitu. Jadi itunya penting kita kalau jadi manusia, nggak cuma sekolah, tapi etika dan attitude itu penting ya. Jadi aku bilang sama suamiku, jadi akan ada orang-orang yang rese gitu. Nah, itu yang kita harus jaga supaya manusia setan ini tidak mengganggu hal sakral. Hal sakral ini kan istilahnya hal suci ya, yang memang Tuhan inginkan kita menjadi satu bagian gitu. Yang harus dijaga di dalam pernikahan itu akan hadir malaikat-malaikat yang dititip sama Tuhan yang kita jaga. Sama kayak anak itu, kita nggak bisa rencanain kita punya anak guys. Emang Kak Scorpio bulan apa? November. Jadi anak itu juga, Bapak Rahel, anak itu juga hadir itu atas pemberian Tuhan ya. Aku juga sering dengar teman-teman tuh yang cepat, ada yang lama ya kan. Thank you. Jadi itu rahasia, bahkan jodoh pun, rezeki pun, ya itu rahasia ya, rahasia Tuhan. Jadi eh, terutama anak-anak tidak boleh jadi bahan bercandaan karena itu kepercayaan ya. Jadi kalau sesuatu hal yang kita belum dikasih Tuhan anak, ketika ada orang melewati proses memiliki anak itu nggak segampang itu, jangan jadi bahan cemooh gitu ya. Nanti akhirnya jadi Tuhan ambil berkat yang punya anak itu, kayaknya nggak sanggup kamu punya anak itu karena kamu manusia yang nggak layak untuk dikasih kepercayaan itu. Makanya kita sebagai, kita belum dikasih gift sama Tuhan anak, belum dikasih gift sama kita jodoh,
Lebih baik kita urus aja diri kita, nggak usah terlalu mau ikut campur, apalagi jadi bahan ledekan anak-anak, itu tidak boleh ya. Atau rezeki atau apapun itu jangan jadi bahan perbandingan atau bahan iri-irian, jangan ya. Karena kayak gitu pun jadi bikin kita tuh kayak makin gak berkembang. Harusnya jadi berkat buat kita, jadinya nggak diberkati gitu. Begitu ya buat teman-teman yang cari jodoh, cari pasangan hidup, balik lagi. Jangan cari yang asal-asal ya. Yang punya tujuan masa depan yang tepat. Gak apa-apa loh guys, kalau nih laki-laki belum punya apa-apa, temani aja. Makanya aku bilang kayak tadi, kita mencari laki-laki yang terbaik tuh susah sekarang. Kalau dulu kan perempuan yang baik tuh susah. Sekarang pun mencari laki-laki yang baik tuh susah. Udah kayak apa ya? Karena persaingan nggak cuman sama perempuan, ada juga yang jadi melenceng laki-laki sekarang kan. Nah, mau perempuan juga ada juga yang melenceng ya. Tapi makanya makin sulit. Karena mungkin ya begitulah, makin kesini-kesini makin banyak yang error kan. Itu makanya kita tetap harus tukang ceramah sonari atei nama menceramah hijau mana mah. Buat ceramah hoku ho. Kalau ceramah kita jadi berkat nggak masalah. Selama tidak merugikan orang lain ya enggak sih? Tergantung kalau kau merasa dirugikan. Iya benar kak. Udah bisa lah buka room nyanyi ya kak. Nyanyi lo tadi. Bapak Rahel nyanyi Kristen tapi. Iya. Kita kan sharing yang pernah kita alami. Bukan yang kita tidak pernah alami. Ya enggak? Ya. Buat teman-teman yang kadang menjalani lagi yang sama. Jadi. Kita Madura Hitman Bentar. Hitam manis kental. Ala bisa hitam manis. Pak, Yus, yuk masak. Kak, yang miripnya kakak sama Ashanti. Kamu yang keberapa ribu ya ngomong begitu? Pakai OTG enggak? Kakak pakai OTG enggak? Apa itu? Bentar. Dangdutan kak, jangan dangdutan. Orang kita lagi cerita rohani kau pun perdangdut nih. Tahe. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ini sharing nggak apa-apa. Jadi gini loh. Aku bilang juga aku sempurna, ya kan. Ada juga nya dosa-dosa awak. Suci kali awak nanti hatop kali dipanggil Tuhan ya. Orang yang gitu ya, orang baik cepet dipanggil. Dan dulu lah. Panjang-panjang. Jadi gitu. Sebagai manusia ya kita bisa jadi berkat walaupun dengan pengalamanku sendiri ya. Aku nggak pernah mau bercerita dengan pengalaman orang karena aku nggak tahu bagaimana dia ngalaminnya, aku nggak tahu. Nah, pengalaman hidup akulah yang aku sharing ke teman-teman. Semoga menjadi pembelajaran dan inspirasi buat teman-teman sebagai pembekalan. Terkadang kan kita gini loh ya, kayak aku bilang tadi, balik lagi, aku juga belajar dari pengalaman orang-orang gitu, baik itu orang tua, baik itu teman-teman, baik itu apa namanya orang-orang sekitar kita. Kita harus peduli, aware gitu, apa yang mereka alami sebagai pembelajaran buat kita, baik dan buruk gitu. Jadi kayak gitu, kayak aku bilang, aku bisa belajar kasih tuh sama keluarga exku ya. Mungkin kalau aku nggak ngelihat keluarga itu di dalam hatiku, apakah masih ada memang keluarga Kristen yang belajar kasih itu? Ada nggak sih gitu kan?
Raya, rambutnya dipotong bu. Iyo, potong tapi udah agak panjang sedikit, sedikit gitu. Ya, dan aku merasa Tuhan berikan aku kesempatan lihat keluarga itu, yes, ya masih banyak gitu. Karena ada beberapa orang tuh bertahan pernikahan tuh karena nama baik, nama keluarga gitu. Tapi tidak saling cinta di dalam rumah itu, tidur masing-masing, uh, atau enggak ya udah pas momen-momen penting aja ketemu gitu. Hmm, aku pikir tadi begitu, ada kan begitu ya. Kayaknya nggak ada deh yang sesuai dengan kata Tuhan itu Alkitab yang tetap bergandengan tangan sampai hari tua. Ya kalau ribut tuh biasa ya. Ini namanya ribut-ribut ya. Cinta itu, bumbu cinta itu ya. Selama cuma ribut berantem-berantem muncung aja biasanya itu. Tapi jangan sampai pindah rumah sama orang lain, pengkhianatan terjadi gitu kan. Tidur sama orang lain itu tuh salah gitu. Nah, nah aku lihat kasih itu yang ada di keluarga X ini. Ya, keluarga mantan aku ini ternyata keluarga yang penuh cinta kasih itu ada. Jadi nggak cuman eh kayak nggak banyak kan orang ya bertahan rumah tangga tuh karena anak, karena nama baik yang aku bilang tadi. Tapi aku lihat ada satu keluarga yang bukan ke situ arahnya. Bukan nama baik, nama anak, enggak. Tapi memang mereka menjalani kasih di dalamnya, cinta. Jadi setiap hari mereka tuh kayak jatuh cinta gitu. Padahal udah opung-opung ya. Tapi mereka kayak menjalani cinta gitu. Makanya aku sama suami kan kalau kalian kadang suka ngeliat aku live tuh kayak suka bercandain suami aku. Nah mereka juga gitu guys gitu. Gitu bayang nggak kalau udah nenek-nenek gitu ya. Jadi indah gitu ya. Kalaupun ribut ya biasalah ya. Tapi kalau misalnya kayak bercandain suami, bercandain istri itu indah banget. Nah aku lihat itu di keluarga mereka gitu. Jadi nggak ada kekakuan, nggak ada, kamu ibu rumah tangga ya, kamu bapak rumah tangga gitu, nggak ada, nggak kepala, nggak ada ekor, tapi tetap menghargai pasangannya, menghormati dan membuat orang lain menghargai suaminya di depan umum, mendampingi agar suaminya tetap dihargai dan dihormati, ya. Kita sebagai istri dampingin pasangan kita kemanapun dia berada itu karena semakin kita tetap sama-sama satu gitu kan, di situ akan ada berkat Tuhan gitu, ketemu kita orang-orang baik, ketemu orang-orang yang penuh kasih gitu. Gue selalu percaya sama Tuhan ya, setiap gue sama suami berjalan, setiap aku jalan sama suami gitu, kami gandengan tangan gitu, aku percaya akan ketemu orang-orang baik gitu. Kalau dibilang kalian emang nggak pernah berantem, berantem guys. Aku berantem sama suami aku ya, kalau emang nggak suka ya aku bilang nggak suka, aku orangnya terus terang. Nah aku punya suami juga tipenya orang yang kalau nggak suka juga bilang, tapi dengan nada lembut dianya. Aku yang agak barbar gitu kan, inang-inang Batak gitu ya. Nah dia Batak soft spoken gitu loh. Iya kan aku udah bilang gitu. Gitu kan, udah diem lah, diem diem gitu kan. Aku tuh kayak gitu ya, namanya kan inang-inang Batak ya gitu, soft spoken. Iya, karena rata-rata manurung begitu guys. Cowok manurung tuh eh apa, soft spoken, biasanya takut-takut istri dia. Tapi laki-laki yang takut istri ya, yang menghargai istri biasanya berhasil. Suami-suami yang takut dan menghargai istrinya adalah orang-orang yang berhasil. Percaya deh sama gue. Coba kalian lihat laki-laki yang takut sama istrinya, pasti karirnya bagus. Percaya. Mm-mm. Coba lihat. Siapa itu?
Iya gitu guys. Jadi cari suami yang soft spoken ya. Bukan berarti aku lagi promoin Marga Manurung enggak. Cuman banyak laki-laki juga banyak yang soft spoken gitu. Cowok-cowok banyak kok. Baru Batak-Batak tuh banyak soft spoken. Wih masih muda banget. Siapa yang muda? Anakku udah sekolah. Begitu. Karena biasalah baru Batak tuh galak-galak ya. Jadi jangan dapat lah laki-laki yang galak juga. Perang pula nanti. Ya kalau suami aku orangnya soft spoken. Ya kayak ABG. Request kak apa itu? Request lagu apa? Sebentar ya. Kok habis sih baterai? Ini apa? Lobet tadi. Kok kuning kali mukaku ya? Mar dua holong kak. Aduh, sedih banget Mar dua holong. Biasanya laki-laki nggak galak di rumah, di kantor galak kak. Iya, soalnya istri lebih galak. Cantik, mau tanya, boleh nggak? Boleh pak. Apa itu? Iya, kalau misalnya suami itu ya memang harus tegas, tegas lah. Karena memang dia butuh ketegasan dan kebijaksanaan dalam pekerjaan. Tapi kalau misalnya di rumah, tegasnya itu agak dikurangi sedikit. Karena istri jauh lebih tegas. Udah aku bilang kan pak, gitu ya. Tadi kan di situ ku taro, gitu. Kemana? Gitu ya kan. Agak ngegas dikit gitu. Tapi itu yang bikin cinta, itu yang bikin bumbu-bumbu. Aku kalau gak ketemu nih suamiku ya, tugas pergi Siki ke Kalimantan tuh apa kemarin kemarin tuh tugas gitu ya. Dia video call terus gitu kan. Tapi kalau ketemu ribut gitu kan. Tapi nggak ribut setiap hari sih. Maksudnya ada aja. Gitu. Aku sama suami tuh ribut paling nggak sampai benam matahari lah. Terbenam matahari kami tuh nggak pernah. Iya. Kecuali aku pernah lagi ngambek lagi hamil. Nah itu repot. Aku kalau lagi hamil tuh mut-mutan. Mungkin karena hormon ya. Jadi hormon kita nggak stabil. Pernah aku ngambek sama suami aku marah-marah pernah gitu tapi ya itu hormon setelah udah lahiran apa segala macam kayak suamiku tuh kayak aku takut kalau kau lagi hamil emosinya tapi kalau udah kayak lagi biasa aja enggak sih menurut aku ya nggak tahu suamiku kalau menurut aku enggak sih ya kalau menurut aku baik aku saya sama suamiku ya. Soalnya suamiku kadang suka kirim-kirim di Instagram itu adalah kayak istriku adalah yang terbaik. Nggak tahu ya, nggak tahu aku. Biar aku nggak komen, nggak tahu juga. Aduh, kalau dia tuh pintar, ngambil hati aku tuh dia pintar, pintar dia. Udah soft spoken, pintar ngambil hati. Makanya dia yang menang. Di antara yang lain, kenapa dia menang ya karena itu. Dia sama anak-anak pun punya anak berapa cantik. Anak saya tiga pak. Ya, hmm. Mau jalan 4. Cepet kali ya jalan 4. Ntar dulu lah ya. Belum dulu lah, jangan 4 dulu. Karena aku pengen anakku yang pertama ini SD ini udah bisa ngikutin lah gitu. Jadi
Kalau aku sama suami itu puji Tuhan tuh, ini bukan gimana ya. Aku tuh KB aja bisa hamil guys, kocak ya. Sesubur itu gitu. Jadi aku berharap ya makanya aku sekarang KB yang paten gitu. Jadi apa ya? Nggak dulu gitu, jangan dulu lah gitu. Karena gimana pun ya tanggung jawab ini yang lebih penting ya. Aku fokus ke anakku yang pertama dulu karena sampai dia bisa fokus dulu, bisa ngikutin kelasnya. Apalagi dia kan lagi terapi stem cell ya. Taulah kan biaya stem cell berapa guys? Lumayan. Bisa lah beli mobil. Otak gimana lah, mamanya kerja, bapaknya kerja, kiri kanan ya. Yang penting anakku, si doli-doli kami ini, pengguaran kami bisa ngikutin, lumayan banget iya ke stem cell. Nggak enak nanti dikiranya sombong, tapi memang itu lagi terapi. Anakku hampir setelah aku suntik ya, hampir 20% bisa naik. Sampai guru terapi udah punya ekspresi marah, terus apa namanya, dia cuman lagi masih fokusnya udah meningkat lah 20%. Nah per 3 bulan lagi nanti kita terapi lagi stem cell ya, lumayan ya. Iya, biasanya yang stem cell itu pejabat-pejabat guys. Ya semoga rezeki anakku dikasih jadi rezeki pejabat lah ya. Karena memang biayanya lumayan juga. Mama papanya ya ada ujian sebenarnya, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa gitu, memiliki semuanya. Apa yang kami mau pasti Tuhan kasih gitu, apalagi buat anak-anaknya. Jadi Tuhan pasti siapkan gitu. Akan kami usahakan. Alright labora, bekerja sambil berdoa. Jadi kami berdoa juga tapi sambil bekerja juga, berusaha gitu untuk anak-anak. Serius, apapun yang kami usahakan itu bukan buat diri kami, tapi buat anak-anak. Karena bagi kami adalah hidup ini adalah titipan ya. Jadi apapun yang kami cari itu sebenarnya buat anak-anak. Jadi kalau ada orang-orang, iya elah gaya kali istrinya, itu harga diri suami. Ya itu wajib. Bukan suatu kesombongan, itu adalah harga diri suami. Ya gak sih say? Jadi kalau kamu gak pernah bisa dimewahkan sama suamimu, berarti ya suamimu gak bisa menghargai kau. Gak usah dibandingin sama hidup orang. Berarti tanya suamimu kemana aja duitnya. Dan gue tanya, ya dia bisa meratukan istrinya berarti. Apa yang dia dapat semuanya dikasih gitu. Jadi jangan kau julitin orang itu. Yang kau pertanyakan suamimu kemana aja. Ya kan? Ya kalau suaminya ngasih 100% ya tampillah istrinya yang bisa membanggakan kan. Digandeng istri yang bagak gitu kan. Jadi gimana dah? Sumado halakan nih gitu ya kan. Itu dia gitu. Jadi jangan kau bandingkan istri orang sama kau tanya suamimu gitu, kemana aja duitmu, Uki gitu ya kan. Gimana jadi gitu. Jadi kau tanya suamimu kemana aja duitmu babes gitu. Janganlah kau contoh tadi kayak omonganku. Jangan kau iriin istri orang. Kau tanya pasanganmu kemana duitmu sayang gitu. Jangan juga cuma gitu, jangan. Ajak berdua ngobrol. Kemana? Ngapain? Makanya lain kali kalau pulang jangan tanya mana duitnya, jangan gitu. Gimana hari ini? Happy enggak? Aku sama anak-anak selalu aku bilang kalau udah di mobil nih pulang, gimana hari ini nak? Happy gitu. Happy mama.
Tadi sih ada temen aku yang nakal, dia cubit aku misalnya gitu ya kan. Ya sudah, besok-besok kalau dia cubit, garuk gitu. Enggak lah, bercanda. Kalau dia cubit bilang, kamu jangan cubit aku, itu sakit. Tapi kalau nggak dia dengar, cubit balik gitu. Jadi kamu peringatkan dulu itu sakit. Jadi kalau dia tetap tidak mau dengar dan tidak menghargai kamu cubit balik. Aku bilang gitu. Jadi kita kasih kesempatan untuk memperingati. Tapi kalau peringatan kita tidak dihargai, kamu harus berhak membela dirimu. Aku bilang gitu sama anak-anakku. Jadi bukan baru sekali dicubit langsung kau cubit balik. No. Kita jadi orang harus bijak. Mungkin dia nggak tahu arti cubit itu apa, sakit gitu kan. Dia nggak tahu, mungkin dia pengen gemes atau ngetes kamu gitu kan. Kamu peka nggak atau kamu terbiasa nggak dicubit, mungkin gitu. Nah, ada mungkin orang tua yang suka mencubit anaknya dan dia merasa kalau mencubit orang lain itu adalah pelampiasan ya. Jadi kamu harus rasain apa yang aku rasain. Jadi kalau misalnya anak ini mencubit kamu bilang, hai, siapa namanya misalnya, itu sakit, cubit itu sakit. Kalau dia bilang ya biarin, aku juga sering dicubit atau enggak, aku pengen cubit kamu, oke, langsung cubit balik gitu. Kalau dibilang sakit, nah aku juga sakit, itu namanya sakit. Jadi